Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Saudara jemaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama setelah selesai fardu zuhur dalam tempat yang sangat mulia, dan kita pada hari ini marilah melaksanakan suatu kegiatan ilmu, tempat ilmu, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak ada sakit, tidak ada kekurangan apapun. Baik yang kumpul di sini adalah para tenaga medis, baik yang dikumpul di sini adalah para penunggu ya, para penunggu orang-orang sakit ataupun orang-orang yang kebetulan sedang lewat menunaikan sholat zuhur. Kita berdoa bersama semoga yang sedang sakit di sini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjagai orang sakit juga tetap diberikan kesehatan agar bisa selalu menjaga dengan baik, dan para tenaga medis ataupun para petugas yang ada di rumah sakit Ulim Banjarmasin ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pelayanan di rumah sakit Ulim ini tetap baik dan tetap prima kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit Ulim. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang membawa kita ke dalam nikmatnya iman dan Islam. Adalah nikmat yang paling utama, dan kita tentunya berdoa mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang mendapat syafaat dari beliau nantinya pada saat hari kiamat, hari perhitungan, dan kita masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana nikmatnya atau kita bersyukur terhadap yang namanya sehat. Saya akan membacakan sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ujar Rasulullah, "Man asbaha minkum aminam fi sirbi." Siapa saja di antara kita nih, di antara kita berataan, pagi harinya itu datang dalam keadaan dalam keadaan sehat. Jadi pagi harinya itu dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang baik-baik saja keluarga kita nih. Nah, man asbaha minkum aminam fi sirbi, siapa saja di antara kita ini, nah, baik keluarga, diri sendiri ataupun handai tolan dan keluarga dalam keadaan aman dan hartanya dalam keadaan aman. Ini lanjutnya, mu'afam fi jasadi, tubuhnya sehat. Apalagi lanjutannya, indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan gasan hari ini. Lanjutannya adalah faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dunia ini adalah miliknya. Apa artinya dari hadis tersebut? Jadi ujar Imam Al-Munawi rahimahullah mengomentari hadis itu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut, amun kita nina pagi hari bangun guring, aman, harta aman, kada ada yang mencuntan, kemudian keadaan aman, kada seperti di negara-negara konflik, kemudian badan ini sehat, kada ada sakit apapun, kemudian makanan ada, gasan sampai karena malah makanan ada, kita kan usah mengeluh apapun. Dunia ini sudah ampun kita. Maka itulah adalah salah satu nikmat yang terbesar. Apa nikmat yang terbesar? Nikmat terbesar itu ada dua seperti yang ulun sampaikan tadi. Nikmat terbesar itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bersyukur kita sekarang ini dalam keadaan beriman dan dalam keadaan berislam. Tambah lagi ada lagi tiga nikmat yang harus disyukuri.
Apa tidak 3 nikmat yang harus disyukuri tersebut? Yang pertama, aman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ini ada di negara Indonesia yang aman tanpa ada konflik apapun. Yang kedua, apalagi cukup rizkinya. Namun kita nih bulik, ada aja nasi di rumah, ada aja yang biasa dimakan. Maka itu adalah suatu kenikmatan. Dan yang terakhir adalah nikmatnya itu kesehatan. Maka daripada itu tentunya kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya kesehatan itu adalah hal yang patut untuk disyukuri. Kenapa hal yang patut disyukuri? Karena ujar di Al-Qur'an mengatakan bahwa la in syakartum la azidannakum. Apa itu? Jika pian-pianina kita ini bersyukur, maka insya Allah nikmatnya itu akan makin ditambah. Tapi kalau seandainya wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Apa ujarnya? Amun kita menyangkal dari nikmat tersebut, maka azabku tersebut sangatlah pedih. Nah, jadi sebenarnya yang hendak ulun sampaikan di sini bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini tadi dalam keadaan nikmat luar biasa, terutama nikmat kesehatan. Karena kalau kita sudah sakit, maka luar biasa apa yang terjadi. Ketika kita sudah dalam keadaan sakit, maka banyak sekali masalah-masalah kenikmatan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar hadis sahih mengatakan bahwa kalau kita sakit itu ada 4 hal yang diangkat oleh tubuh, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus malaikat diambil 4 hal. Apa yang diambil oleh 4 hal tersebut? Yang pertama adalah kekuatan. Jadi ketika kita itu garing, maka yang pertama kali diambil itu adalah kekuatan. Adalah orang garing itu kuat ke dada. Contoh paling sederhana aja, misalnya kita kena demam, pasti lemes awak. Itu yang pertama dah. Yang pertama itu adalah kekuatan. Apabila kekuatan itu diangkat, maka otomatis tenaga akan menjadi berkurang sehingga menjadi lemah. Begitu seseorang itu lemah, maka pikirannya pun juga akan terganggu. Maka ada sebuah peribahasa mengatakan di Arab itu madahi bahwa al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang baik, akal yang nyaman itu adalah ketika jiwanya itu juga baik, jiwa itu sehat. Kalau jiwanya itu terganggu, maka akalnya pun akan terganggu. Maka pas benar juga ada orang mengatakan kalau di mana orang Bahari itu mengatakan bahasa Latinnya tuh mens sana in corpore sano. Dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang kuat. Nah, atau terbalik ya, ulun kada ingat lagi ulun artinya. Nah, jadi yang pertama itu ketika kita garing, maka malaikat itu yang pertama adalah mencabut kekuatannya. Kemudian yang kedua, ketika kita garing itu, maka yang dicabut itu adalah nikmat perasa di lidahnya. Makan jadi rasa hanta, rasa kada nyaman. Maka daripada itu, buhan pian tuh mun ada yang garing, terutama ulun ini kan dokter lansia nih, dokter orang tua. Amun garing itu pertama kali itu kada mau makan. Buhan pian mun menghadapi lah buhan yang penunggu garing ini, namun menghadapi ada kuitan kah yang garing, atau bini ke garing, atau anak ke garing, hantam makan jangan disambati, tapi diberi semangat. Diberi semangat, ini makanannya bagus. Kalau ulin ini ulun lihat makanannya top sudah buhan pian. Kalau ulun nila rancak meresepkan, kan karena dokter lansia ini meresepkan susu, kita harus susu itu macam-macam sudah ditanggung di rumah sakit ulin nih. Mulai susu yang paling murah sampai yang paling larang, ada namanya Gold Sur ngaran susunya, itu ditanggung oleh rumah sakit, luar biasa. Artinya kalau garing itu wajar aja nikmat perasa tuh dicabut. Jadi jangan didamprat, jangan disambati, diberi semangat. Wajar aja, tapi tetap disuapi, diberi makan. Nah, karena memang nikmat yang kedua itu ada dicabut oleh Allah itu melalui malaikat, itu adalah nikmat dari makannya tersebut. Nah, yang ketiga apalagi yang dicabut? Yang ketiga dicabut itu adalah keceriaan wajahnya, kecerahan wajahnya. Wajahnya itu diangkat kecerahannya sehingga orang garing itu sebungas apapun mun pas garing pian, ya mohon maaf lah kada menyambati, kada hilang aura kecantikannya.
Itu wajar lah, wajar. Jadi kan usah istilah anak bedandan atau apa. Malah kita kalau dokter tuh menyuruh jangan bedandan kalau orang garing nih. Karena kada ketahuan pucat atau kada bibirnya, anemia atau kada. Nah jadi itu wajar. Dan yang terakhir, ujar Allah itu yang diangkat tuh yang paling penting adalah dosa dan kesalahannya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada orang sakit itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan pohon itu meluruhkan daun-daunnya pada saat musim gugur atau musim kemarau. Luar biasa. Jadi kita bersyukur baik itu sehat maupun sakit. Kemudian amun ternyata ujar Allah Subhanahu wa taala qadarullah pasien ini disehatkan kembali, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengembalikan apa yang dicabut tadi, mengembalikan kekuatannya sehingga dia kuat kembali, mengembalikan nafsu makannya sehingga nafsu makannya baik kembali, mengembalikan keceriaan dari awak dia, muka dia itu supaya mukanya ceria kembali, cerah kembali, bungas kembali. Tapi jar Allah, kesalahannya, dosa-dosanya jangan dibulikakan. Jangan. Kenapa jangan dibulikakan? Karena jar Allah, sesungguhnya mereka Allah itu telah menguji hambanya dengan penyakit. Karena dia bersabar, maka dia menghapuskan dosa-dosa dari orang tersebut. Luar biasa. Maka daripada itulah ini kultum aja Bang. Jadi lain ceramah lah. Jadi setempat aja nih kena disarike men kalawasan. Jadi dari kultum ulun ini ulun sampaikan bahwa kita ini sebagai insan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala yang sehat tentunya harus bersyukur. Karena dengan bersyukur akan ditambah syukurnya tersebut. Kalau sakit bersyukur juga. Karena dengan sakit tersebut insya Allah Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita asalkan kita bersabar. Dan kepada seluruh insan yang ada di rumah sakit di rumah sakit Ulin Banjarmasin ini ya, baik itu tenaga medis, perawat ataupun tenaga kesehatan, tetaplah berkarya dengan baik karena apa yang akan kita lakukan ini membantu orang lain itu adalah hal yang sangat baik. Karena kita ketahui bersama bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup majelis ilmu pada hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.